Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Yosi Delvianti dalam program acara Podcast Unix TV. Program ini dipersembahkan oleh didukung oleh Nah, kali ini udah ada tamu kita yaitu Dr. Andes Ahmad Rosani MPD, pria kelahiran 24 September 1966 yang lahir di Pekon Sukaagung, Kecamatan Bulok Tanggamus, yang mana saat ini menjabat sebagai camat di Waikilau. Selamat siang Bapak. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak kabarnya? Alhamdulillah sehat. Mohon izin bisa buka? Iya boleh Pak. Biar kelihatan semua kan? Biar kelihatan gantengnya ya Pak ya. Nah, Bapak aktivitasnya ngapain aja sih Pak? Aktivitasnya? Aktivitas kita ya, rutinitas kita ya selaku ASN, aparatur sipil negara, melaksanakan tugas-tugas yang diamanahkan kepada kita pada saat ini kita. Kemudian kecuali hari libur ya aktivitasnya kita mana yang bisa kita perbuat. Bisa kadang-kadang kita ke kebun kan pulang kampung. Oh, masih ke kebun juga ya Siap. Pak? Nah, kalau berbicara tentang ini nih Pak, Bapak kan selaku camat nih di Waikilau. Nah, itu sebenarnya fungsi dan peran dari camat itu untuk desa-desa di kecamatan itu apa sih Pak? Ya, jadi terima kasih. Prinsipnya bahwa camat itu adalah perpanjangan tangan daripada bupati. Nah, dia memiliki tugas dan fungsi. Ada 4 yang harus menjadi fokus perhatian dia. Nah, yaitu dalam rangka mengkoordinasikan. Misalkan dalam bidang pembangunan. Kemudian yang kedua dalam bidang pelaksanaan pemerintahan. Ketiga keamanan ketertiban dan pemberdayaan masyarakat. Nah itu tugas kita lah bagaimana kita mengkoordinasikan dengan OPD yang terkait dengan bidang-bidang tersebut. Nah ini dan yang perlu kita teruskan kepada desa yang merupakan merupakan pemerintahan di ujung tombak kan gitu di desa tersebut. Sebab pembangunan itu kan objeknya adalah di desa. Jadi desa inilah titiknya di desa, berarti desa ini yang memiliki peran penting dalam rangka pelaksanaan hal tersebut. Jadi camat itu istilahnya membackup gitu ya Pak ya, membackup. Nah, kalau untuk menjadi seorang camat itu sendiri ada ini nggak sih Pak kategori tersendiri gitu untuk menjadi seorang camat di suatu kecamatan? Ya itu pasti. Pertama syarat dulu dong, ya kan? Sebab camat itu adalah pegawai negeri sipil, ya, dan dia harus memiliki golongan dan pangkat yang sesuai. Di samping itu penilaian daripada pimpinan, kira-kira dia layak nggak untuk melaksanakan tugas tersebut. Kemudian akan dilihat juga track recordnya, jam kerja kan gitu. Tapi kalau syarat formalnya itu dilihat daripada pangkat dan golongan. Kira-kira dia sudah pas belum diletakkan pada, sebab camat ini kan merupakan jabatan eselon 3, eselon 3A, eselon 3 sejajar dengan kabak, sekretaris, itu eselon 3A. Nah jadi untuk syarat tersebut itu adalah ya secara formalnya bahwa dia sudah pas memenuhi syarat, misalkan daripada segi golongan, segi pangkat. Golongannya kayak gimana sih Pak? Ya minimal 3D, kan gitu kan. 3D itu kan istilahnya pangkatnya penata muda, penata tingkat 1 namanya. Kalau saya sekarang kan 4B pangkat saya. 4B dia pembina tingkat 1, pembina tingkat 1. Nah, urutannya kan dari 3D ke 4A, 4A ke 4B dan seterusnya sampai 4E. Nah itu kira-kira. Kemudian tergantung nilai pimpinan itu yang paling utama.
Nah, kalau menurut saya yang paling penting itu adalah untuk camat itu kan seorang pemimpin di level kecamatan. Dia wajib hukumnya dia memiliki skill leader selaku pemimpin, itu kan selaku pemimpin. Kemudian ada manajerial, kemampuan manajerial juga. Ya sebab bagaimana camat tidak bisa kerja sendiri kan, tapi yang paling utama adalah bagaimana dia memberdayakan, bukan memberdayakan sumber daya yang ada, kan gitu kan, sumber daya yang ada di internal dia sendiri, yaitu dalam rangka pelaksanaan tugas. Nah makanya perlu kita adanya suatu jajaran yang memang yang memiliki kompetensi yang memang memadai. Nah, dan itulah yang kalau ininya menurut saya seperti itu, yang pinter itu harus staf-stafnya, gitu kan. Tapi kalau masalah kemampuan kepemimpinan, segi manajerial itu wajib harus dimiliki oleh seorang camat. Nah, demikian. Kalau untuk basically Bapak sendiri itu apa Pak sebenarnya? Ya, jadi seperti saya. Nah, ini saya ceritakan. Saya ini kan ini saya ceritakan sejarah dulu, sejarah pendidikan, riwayat pendidikan saya. Saya dimulai pendidikan saya belum ada taman kanak-kanak, taman kanak-kanaknya di rumah aja. Nah, dan ya di rumah aja. Kemudian secara formal, pendidikan formal saya mulai daripada sekolah dasar. Dan saya selesaikan tahun 79 di Pekon saya sendiri, yaitu di Sukaagung, Kecamatan Bulog, Kabupaten Tanggamus. Setelah lulus saya melanjutkan ke jenjang sekolah menengah pertama SMP, itu di SMP Negeri 1 Kedondong, sekarang SMP Negeri 3 Kabupaten Pesawaran. Itu ya, kemudian tamat tahun 82, selesai tahun 82. Kemudian saya melanjutkan ke SMA, yaitu di SMA Negeri 1 Prengseu, di Kuncuk, SMA Negeri Prengseu, dan saya selesaikan tamat tahun 85. Setelah itu saya melanjutkan ke perguruan tinggi, S1 saya di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, jurusannya matematika dan ilmu pengetahuan alam, program studinya kimia. Makanya saya jadi guru kimia dulu, kan gitu. Jadi guru juga. Nah, jadi basic saya adalah dari pendidikan, basic saya seorang guru, yaitu di tahun 97 saya sudah diangkat menjadi PNS. Sebenarnya saya jadi guru sebelum lulus, saya sudah jadi guru karena kebetulan jurusan kimia itu kan pada saat itu langka. Iya, susah gitu. Susah. Jadi orang ngelamar kita kan. Orang yang nyari kita. Nyari kita. Saya ngebantu kebanyaknya di Talang Padang dan Prengseu pada saat itu. Pada tahun 97 saya diangkat menjadi pegawai negeri sipil. Pada saat itu di Lampung Utara, belum mekar. Itu kan Waikanan itu belum berdiri, masih Kabupaten Lampung Utara, tepatnya di SMA Negeri 1 Pakuan Ratu. Saya kan jadi PNS sana, jadi guru, kemudian mekar Kabupaten Waikanan sehingga berubah menjadi Kecamatan Negara Batin Kabupaten Waikanan, karena Negara Batin itu pemekaran dari Pakuan Ratu juga, Kecamatan Pakuan Ratu. Kecamatan Mekar, kabupatennya Mekar, sehingga SMA tempat tugas saya itu berubah nama, menjadi nomenklaturnya menjadi SMA Negeri 1 Negara Batin Kabupaten Waikanan. Kebetulan selang beberapa tahun, pada tahun 2001 saya mendapat amanah ditunjuk sebagai kepala SMA Negeri 1 Negara Batin. Lama saya di situ, Waikanan. Kemudian sampai dengan tahun 2007, dan 2007 saya dimutasi menjadi kepala SMA Negeri 1 Baradatu. Tahun 2007 sampai dengan 2010 itu di SMA Negeri 1 Baradatu, dan 2010 sampai dengan 2012 dari fungsional guru saya dipindahkan menjadi struktural gitu. Struktural, yaitu menjadi kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Kecamatan Baradatu Kabupaten Waikanan. 2 tahun saya di situ.
tahun 2012 atas perintah pimpinan saya ditugaskan menjadi kepala seksi sekolah dasar di Dinas Pendidikan Kabupaten Waikana. Itu 2 tahun juga saya di situ. Terus saya berpikir mutasi, pengen mutasi. Nah, itu kan karena alasan keluarga. Yang jelas orang tua saya meninggal, ayah dalam hal ini. Ya mudah-mudahan ayah saya di lapangan kubur dan diterangkan kuburnya, almarhum. Nah itulah yang mendorong. Saya kan anak yang tertua. Jadi ada pelimpahan tanggung jawab kan gitu kan, dari orang tua kepada kita untuk memimpin adik-adik dan bertanggung jawab kepada ibunda tercinta. Sehingga saya berpikir bagaimanapun saya harus mutasi. Walaupun pada saat itu ya banyak hal yang ya masalah izin kan, cuman kan kita beri pengertian bahwa demikian adanya alasan keluarga, sehingga tahun 2014 bulan Januari saya mutasi, keluar SK Gubernur itu mutasi ke Kabupaten Pesawaran, dan atas perintah Bupati dengan surat perintah tugas di Dinas Kominfo. Ada sekitar 10 hari, kemudian saya dilantik menjadi sekretaris kecamatan Kedondong, Kabupaten Pesawaran. Januari 2014 sampai dengan 2016, September 2016 saya dikasih amanah baru, karena pada saat itu Pak Bupati kita sekarang pada periode pertama baru dilantik, kemudian saya dilantik menjadi Camat Waihilau, Kabupaten Pesawaran. Nah jadi tentu ada suatu hal yang baru buat saya. Saya kan dari guru terus jadi pendidikan lah, jadi kepala sekolah. Dari bawah gitu ya, guru. Pada intinya yang penting kuncinya kita mau belajar. Belajar itu kan kata orang long life education katanya kan. Kan walaupun tidak formal tapi secara otodidak. Belajar orang dewasa, kita harus belajar. Nah, kalau pekerjaan seperti kepala sekolah dengan camat sama-sama pemimpin, hanya beda ranahnya kan. Oleh karena beda ranahnya maka beda juga aturannya, sebab kerja itu kan kita berdasarkan kita bekerja itu ada berlandaskan pada aturan. Kalau dulu kita bicara Permendiknas, Peraturan Menteri Pendidikan Nasional, nah sekarang kita di pemerintahan berarti kita bicara Peraturan Menteri Dalam Negeri kan gitu. Nah kuncinya adalah bagaimana kita punya keinginan untuk merubah pola pikir dan mau belajar lah intinya. Sehingga sebab belajar itu kapan saja, di mana saja, dan tidak ada batas waktu. Seperti yang saya sebut tadi, long life education, belajar sembahyang hayat, sepanjang hayat, kan gitu. Berarti dari guru kemudian kepala sekolah, terus sekarang bisa jadi seorang camat, itu proses belajarnya sangat cukup lumayan. Jadi alhamdulillah ya kita punya keinginan untuk merubah, dan bukan karena keinginan itu timbul, karena merupakan suatu tantangan menurut saya. Saya buat apa saya dikasih amanah? Sebab amanah itu kan mengandung tanggung jawab, ya kan. Ketika kita beri amanah berarti ada suatu esensinya itu kan tanggung jawab. Bagaimana kita mau bertanggung jawab kalau kita tidak menguasai daripada bidang pekerjaan kita? Makanya perlu kita pertama kita lakukan konsolidasi internal. Habis itu kira-kira tugasnya apa sih camat itu, seperti apa, dan apa yang harus kita lakukan. Nah jadi itu, kemudian saya harus wajib hukumnya merubah pola pikir. Dan kalau dulu saya banyak di pendidikan, ya pikiran saya kan ke pendidikan, dan harus saya miliki itu. Nah kemudian kalau saya di pemerintahan, pekerjaan saya berarti seperti ini, dan wajib saya harus memiliki pekerjaan itu. Nah maka oleh sebab itu kita dorong supaya pemikiran kita agar tumbuh semacam sense of belonging, kata orang kan gitu. Jadi bagaimana ada rasa memiliki daripada pekerjaan itu. Nah
kalau dengan sudah ada sense of belonging itu, maka secara otomatis insya Allah akan suatu timbul rasa sense of responsibility, rasa tanggung jawab terhadap pekerjaan tersebut. Bapak guru bahasa Inggris juga atau gimana, Pak? Guru kimia saya. Oh, Makanya ini palanya kayak gini. bahasa Inggrisnya, Pak. Guru kimia. Iya. Nah, kalau melihat dari ini nih Pak, riwayat jabatan Bapak nih kan sebagai PNS juga yang menjabat di mengabdi di Waikanan nih, ya seperti yang Bapak ceritakan tadi. Nah, bahkan baru pada tahun 2016 itu Bapak baru diresmikan sebagai camat di Waikhilau. Nah, pernah ada momen lucu nih Pak, mohon maaf sebelumnya. Bapak di suatu acara tuh salah menyebutkan nama yang harusnya Kabupaten Pesawaran, itu menyebutkan nama Kabupaten Waikanan. Nah, itu apa karena udah saking lamanya mengabdi di Waikanan atau gimana ceritanya, Pak? Ya, betul itu. Itu kalau nggak salah itu ada suatu acara di Desa Penengahan, Kecamatan Waikhilau, acara pelantikan daripada pengurus pengajian itu. Nah, jadi dihadiri oleh Ibu Ajah Nanda Indira Dendi, SEMM. Pada saat itu saya ada acara sambutan camat, nah, kan gitu. Nah, pada saat itu kebetulan saya salah sebut. Nah, itu saya di Pesawaran nyebut Kabupaten Waikanan karena memang lidah ini sudah latah. Saya dari 97 sampai dengan 2014 itu berarti sudah sekitar 17 tahun mengabdi. Dan saya alhamdulillah juga walaupun kecil-kecil jadi kepala sekolah, kepala UPT gitu. Jadi sering menyampaikan sambutan-sambutan tersebut. Nah, jadi kalau memang sambutan selalu kita laksanakan, sehingga karena sudah latah di kelamaan di Waikanan, sehingga pada saat saya diberi sambutan itu saya baru di Pesawaran, sehingga tersebutlah Kabupaten Waikanan tersebut. Oleh sebab itu saya mohon maaf. Kemudian juga Waikanan itu menyimpan kenangan indah, banyak kenangan indah, sebab istri juga kita dari Waikanan gitu, kebenaran teman tidur gitu itu gadis Waikanan itu. Nah, jadi dari sana sehingga memang Waikanan itu terpatri, walaupun asal saya dari sini, sebab secara historis saya ini kan terlahir hasil kolaborasi, ya kan, dua insan yang terikat dalam janji suci dalam suatu perkawinan, pernikahan, dari seorang bujang ganteng Bulo, dalam hal ini ayah saya, dengan ibunda saya, yaitu gadis cantik dari Pasar Lama Kedondong. Jadi saya pada saat itu terlahir sekitar 55 tahun yang lalu, dan saat ini saya sudah 55 tahun, punya istri, sudah memiliki istri, dan alhamdulillah dikarunia oleh Allah SWT putra putri 3 orang, 1 putra dan 2 putri. Itu ceritanya. Sambil diminum, Pak. Ya. Ya, ini dari UMKM kita nih Pak, Pesawaran punya. Oh, ini ya? Iya. Vista Abadi namanya, Pak. Jahe nih. Jahe, Pak, jadi buat anget di dalam tubuh, menambah imun kita juga. Ya, menambah imun dalam Iya. situasi seperti ini. Iya, benar. Nah, Pak, lanjut lagi nih ya, Pak ya. Selama menjabat sebagai camat nih di Waikhilau, itu perubahan-perubahan apa aja yang udah Bapak lakukan di setiap desa-desa yang ada di Waikhilau, Pak? Ya, itu tadi saya sampaikan. Camat itulah sebagai perpanjangan tangan dan memfasilitasi daripada program-program pemerintah daerah. Dalam hal ini program-program Pak Bupati, Pak Haji Dendi Romadona, ST, MTRIP, itu Bupati yang kita cintai saat ini dan sedang menjabat di periode kedua. Nah, itu kita bagaimana memfasilitasi, mensukseskan daripada program-program tersebut, ya terutama di objeknya di desa. Nah, tugas kita adalah bagaimana agar program-program itu tersampaikan di desa dan dipahami oleh desa tersebut, dalam hal ini yaitu kepala desa. Nah, makanya program-program itu kita kan sistemnya bottom up, dari bawah ke atas, dimulai daripada
musyawarah desa, kemudian musyawarah kecamatan, musyawarah kabupaten. Jadi memang apa yang dibutuhkan desa itu, itulah yang akan diprogramkan. Nah, jadi selama ini memang dalam beberapa pembangunan, bidang pembangunan di segala aspek, pendidikan, sosial, itu sudah ada peningkatan. Alhamdulillah sudah terlaksana. Kemudian keamanan ketertiban tentunya tidak terlepas daripada koordinasi kita dengan aparat keamanan. Nah, semua itu adalah bagaimana memperdayakan masyarakat desa itu sendiri. Nah, jadi intinya bahwa sudah banyak lah yang kita laksanakan, dalam hal ini pemerintah daerah yang dilaksanakan di desa-desa di Kecamatan Waihilau. Ya, kita bagaimana instruksi, perintah, bagaimana yang harus dilaksanakan di bawah itu kita mengikuti arahan pimpinan, itu kan, sebab program itu kan sumbernya dari pemerintah daerah. Kemudian kita bagaimana kepiawaian kita memfasilitasi, menyampaikan hal itu sehingga program pemerintah ini dapat terlaksana dengan baik. Itu. Nah, sebab tugas kita selaku bawahan itu yaitu pertama melaksanakan perintah, kemudian melaksanakan pemerintah, kemudian mengamankan kebijakan. Itu. Nah, ini yang saya sitir dari wawancara ada staf saya kemarin, kalau nggak salah minggu-minggu yang lalu, Dr. Wahyan itu kan, itu saya sitir bahwa kata dia melaksanakan perintah, mengamankan kebijakan pimpinan. Nah, kalau untuk suka dukanya nih Pak jadi camat itu apa sih Pak? Enak nggak Pak jadi camat itu? Ya, terima kasih. Jadi menurut saya itu setiap pekerjaan itu pasti ada suka dan duka, tergantung daripada kita menikmatinya, kan gitu. Dari aspek kita, apa kita memandang. Nah, jadi yang saya rasakan, pertama saya suka di jabatan camat ini pertama karena saya banyak relasi, banyak orang yang berkomunikasi dengan kita, sehingga silaturahmi itu kan bisa terwujud setiap saat. Plus silaturahmi itu kan katanya memperpanjang umur. Nah, kemudian memperpanjang umur dan memperbanyak rezeki. Nah, kan gitu kira-kira. Nah, jadi saya suka dengan itu, pekerjaan itu. Nah, kalau dukanya itu ketika kecewa lah gitu ya, ketika suatu hal. Pernah kecewa juga Pak? Kecewa dalam hal pekerjaan. Oh iya. Nah, bukan yang lain-lain. Oh iya. Nah, itu. Ketika ada suatu pekerjaan kemudian tidak terlaksana dengan baik, mungkin karena ada kendala, hambatan aral melintang yang menyebabkan hal tersebut, maka ketidaksuksesan itulah yang menyebabkan kita duka. Nah, kan gitu. Ini yang membuatkan suatu hal yang duka. Tapi menurut saya banyak sukanya gitu. Sebab contohnya aja udah 55 tahun rambut aja yang putih tapi jiwanya masih muda. Ya. Itu karena dinikmati hidupnya. Terus kan Bapak ini basicnya kan tadi pendidikan. Terus ada niatan lagi nggak Pak untuk jadi guru lagi gitu? Sedangkan sekarang kan udah jadi camat. Ya, kalau kita itu mengikuti air mengalir aja, aliran air mengalir. Apa yang diperintahkan pimpinan itulah yang kita laksanakan. Nah, sebab saya juga kan udah 55 tahun. Kalau saya masih di camat ini pensiun 58, eselon 3 itu pensiunnya 58. Tinggal menghitung kan gitu. Nah, tinggal menunggu. Tapi yang paling penting bagaimana amanah yang diserahkan pada pimpinan kepada kita itu dapat kita laksanakan dengan baik. Kemudian ada dan kita dapat melaksanakannya secara baik. Nah, gitu kira-kira. Nah, kalau untuk ini nih Pak, kan Bapak Bupati kita kan punya program Dedi Dewi ya Pak, Desa Digital Desa Wisata. Nah, melihat potensi yang ada di Desa Baya sendiri kan itu ada air terjun nih Pak. Nah, kalau misalnya itu untuk mengajukan atau merekomendasikan untuk menjadi desa wisata itu apakah dari camatnya yang merekomendasikan atau dari desa-desanya itu Pak biar jadi desa wisata itu? Ya, betul.
Pak Bupati kita Pak Haji Dendi Ramadona, sarjana teknik, magister terapan ilmu pemerintahan. Itu ada program unggulan yang namanya Dedi Dewi. Nah, itu Dedi Dewi itu desa digital dan desa wisata yang dipadukan dalam suatu program di Kecamatan Wehilau. Itu memang ada potensi untuk para wisata, yaitu di Desa Bayas Jaya, Kecamatan Wehilau. Dalam hal ini memang sudah termasuk masuk dalam usulan. Kita kan hanya menyampaikan, mengusulkan dari desa kepada kita kepada dinas terkait, yaitu dalam hal ini Dinas Pariwisata. Dan desa kita kan punya air terjun di Congkanan di Desa Bayas Jaya itu. Nah, itulah yang potensi yang bisa diolah untuk mewujudkan desa wisata di Kecamatan Wehilau tersebut. Dalam proses pengusulannya, dan kalau nggak salah saat ini lagi diproses kan gitu. Itu termasuk salah satu desa yang akan diwujudkan menjadi melaksanakan program Dedi Dewi tersebut. Cuman untuk merealisasikan itu kan banyak perlu hal yang dipersiapkan, terutama infrastruktur, karena aksesnya kan agak lumayan menuju ke arah Bayas Jaya. Sebab dari 10 desa yang ada di Kecamatan Wehilau itu yang aksesnya agak lumayan butuh tantangan itu adalah di Desa Bayas Jaya itu, Kecamatan Wehilau. Itu. Nah, jadi pada prinsipnya ya kita support kalau memang itu merupakan suatu kebutuhan untuk mewujudkan program Pak Bupati Dedi Dewi tersebut di Kecamatan Wehilau. Tuh. Berarti memang sudah ada gambaran gitu ya Pak ya untuk menjadikan Desa Bayas itu menjadi desa wisata gitu. Ya, insya Allah bisa terwujud dan sudah terprogramkan. Nah, dan Desa Bayas Jaya itu sudah termasuk desa 22 desa kalau nggak salah, mohon izin kalau salah, saya ada 22 desa di Kabupaten Pesawaran, itu salah satunya adalah Desa Bayas Jaya yang memiliki potensi untuk diwujudkan menjadi desa wisata di Kabupaten Pesawaran. Nah, karena kita udah di ini nih Pak, ujung segmen nih, ada nggak Pak pesan atau harapan Bapak yang ingin disampaikan untuk masyarakat Pesawaran, khususnya masyarakat Wehilau Pak? Dipersilakan. Ya, terima kasih kepada masyarakat Kabupaten Pesawaran, khususnya Kabupaten Wehilau, karena saat ini masih dalam kondisi pandemi COVID-19, dan alhamdulillah ada berita baik, kita tidak diperpanjang PPKM-nya. Ada dari Menteri Koordinator Perindustrian ya, Pak Hartarto, itu bahwa di Lampung tidak diperpanjang PPKM-nya kan gitu, termasuk Kabupaten Pesawaran. Nah, tapi walaupun demikian kita harus tetap patuhi protokol kesehatan, yaitu menggunakan masker, mencuci tangan dengan sabun di air mengalir, kemudian menjauhi kerumunan, kurangi mobilitas kalau memang tidak perlu, kemudian jaga jarak. Nah, ini yang pesan saya kepada masyarakat khususnya di Kecamatan Wehilau, masyarakat saya tercinta, untuk tetap patuh, yaitu dalam rangka kita bagaimana caranya membuat wilayah kita menjadi zero COVID-19 itu. Dan dengan demikian mudah-mudahan masyarakat kita selalu sehat. Amin. Oke, terima kasih Bapak udah meluangkan waktunya datang ke Unik. Semoga sehat selalu ya Pak. Ya, terima kasih, sama-sama. Amin, terima kasih. Ya, saya mohon maaf bila mana ada hal yang tidak berkenan. Nah, oke, itu tadi bincang-bincang kita dengan Dr. Andes Ahmad Rosani MPD. Terus saksikan Unix TV dan podcast yang lain. Saya Sidalvianti dan kru yang bertugas pamit undur diri. Jangan lupa dukung terus channel Unix TV dengan cara like, komen, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Program ini dipersembahkan oleh didukung oleh